Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi? Sudah bisa materinya? Untuk latihan soal yang tadi, Bu Vera akan bahas sekarang, oke? Oke, ini adalah latihan soal yang tadi. Jadi latihan soal pada persamaan sinus. Kita materi prasyarat, Bu Vera tidak bosan-bosan untuk mengingatkan materi prasyarat. Jadi kamu harus selalu mengingat materi ini, yaitu di tabel nilai perbandingan sudut istimewa di semua kuadran dan juga yang semua sindikat tangannya kosong. Oke, kita mulai. Jadi latihan soalnya tadi itu adalah yang ini. Jadi kita punya nomor 1 dan nomor 2. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Jadi soalnya adalah sin 3x sama dengan sin 45 derajat. Ingat soal di atas, intervalnya adalah dari 0 sampai 360 derajat. Karena di sini sudah persamaannya sin 3x sama dengan sin 45 derajat. Jadi kita langsung ke rumus yang pertama, yaitu 3x sama dengan 45 derajat plus k kali 360. Karena di sini, jadi di sini masih 3x, jadi kita bagi semua ruasnya itu dengan 3, sehingga didapat x yang pertama itu 15 derajat plus k kali 120 derajat di sini. Jadi 360-nya juga dibagi dengan 3. Kemudian rumus yang kedua yaitu 3x sama dengan 180 derajat min 45 derajat plus k kali 360 derajat. Jadi 3x itu berarti 135 derajat plus k kali 360. Sama seperti yang tadi, karena di sini masih 3x, kita harus membuatnya menjadi x sama dengan. Sehingga kedua ruas harus dibagi 3. Menjadi x2 sama dengan 45 derajat plus k kali 120 derajat. Kemudian kita substitusikan. Kita substitusikan k sama dengan 0. Yang x1 didapat 15 derajat dan 45 derajat. Ya, kalau K sama dengan 1 didapat X1-nya 135 derajat dan X2-nya 165 derajat. Kalau K sama dengan 2, jadi didapat X1 225 derajat dan 285 derajat. Kenapa banyak sekali, Bu? Ya, karena memang masih memenuhi untuk batas interval dari 0 sampai 360 derajat. Sehingga HP-nya adalah 15 derajat, 45 derajat, 135 derajat, 165 derajat, 225 derajat, dan 285 derajat. Ingat HP-nya harus diurut dari terkecil sampai terbesar. Untuk yang nomor 2, jadi untuk yang nomor 2, kita masih harus mengubahnya karena persamaannya tidak berbentuk sin X sama dengan sin alfa. Cara mengubahnya seperti ini. Jadi sin X dibuat sendirian. Yang 2 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagian. Sehingga yang ruas kanan menjadi 1/2 atau setengah. Baru kemudian kita cari sin X yang nilainya setengah itu berapa. Nah, sin X yang nilainya setengah itu adalah 30 derajat. Karena itu berubah menjadi sin X sama dengan sin 30 derajat. Baru kalau bentuknya sudah sin X sama dengan sin alfa seperti ini, kita bisa eksekusi langsung dengan cara memasukkan ke rumus yang pertama dan kedua untuk persamaan sinus. Seperti ini. Jadi X1-nya seperti itu, 30 derajat plus K kali 360. X2-nya yaitu 180 derajat min 30 derajat plus K kali 360 kalau ditulis seperti itu. Jadi, X1 dan X2 sudah ketemu. Baru kita substitusikan K sama dengan 0 didapat 30 derajat dan 150 derajat. Sehingga HP-nya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Sebenarnya, kalau misalnya kalian menghafal atau kalian masih mengingat perbandingan sudut berelasi, dari atas sini, dari sin X sama dengan setengah, kita sudah bisa langsung tahu jawabannya. Ingat bahwa sin X sama dengan setengah. Sin X yang nilainya setengah itu adalah 30 derajat. Itu di kuadran 1. Selain di kuadran 1, sin yang nilainya positif itu juga ada di kuadran 2 berdasarkan semua sindikat tangannya kosong. Karena sin X sama dengan setengah, jadinya sin untuk di kuadran 2, sin X sama dengan setengah itu adalah yang setengah itu nilai dari sin 30 derajat. Jadi kita pakai untuk di kuadran 2, sudutnya adalah 180 min 30, jadinya 150.
Jadi seperti ini, 30 derajat dan 150 derajat. Jadi kalau untuk yang di sini, jadi kalau Bu Vera mengerjakan sin X sama dengan setengah, saya sudah bisa langsung jawab 30 dan 150 tanpa melalui proses X1 dan X2. Contoh lain, misal saya punya sin X sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu adalah nilai dari sin 45 derajat. Jadi sudut yang pertama pasti menghasilkan 45 derajat. Sudut yang kedua itu pasti ada di kuadran 2. Di kuadran 2 berarti 180 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi 135 derajat. Seperti itu. Oke, jadi ingat-ingat lagi ke sudut istimewa. Tapi kalau misalnya kamu tidak menghafal atau tidak bisa sudut istimewa, cara paling mudahnya adalah ya silahkan kamu hafalkan rumus X1 dan X2 untuk mencari persamaan sinus seperti yang di sini. Saya rasa itu latihan soalnya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan membuat kamu bisa lebih memahami materi persamaan sinus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.